Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Aulia? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah. Ibu Aulia, kita sekarang ini sudah pendampingan individu ke-6 dengan tema refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Fokus pendampingan kita kali ini ada 4. Pertama, persiapan panen hasil belajar lokat 7 nanti di tanggal 15 April insya Allah. Kemudian pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tersebut dari 5 guru, 5 murid dan kepala sekolah, kemudian dari ibu sendiri. Refleksi dari hasil survei tersebut. Kemudian yang ketiga, refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Kemudian dampak pada diri guru, ibu sendiri, dan murid yang terjadi. Dan terakhir penilaian pemetaan aset, apakah sudah dikomunikasikan ke warga sekolah, seperti itu. Kemudian Ibu Aulia, apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan ini? Alhamdulillah Ibu, selama 1 bulan ini telah mempelajari modul terakhir ya Ibu, modul 3.3 yaitu kepemimpinan murid, di mana murid itu kita ternyata ketahui bahwa dalam modul itu murid itu ada hak suara, bisa hak untuk memilih dan hak kepemilikan. Ini yang mungkin belum pernah saya dapatkan di pelatihan sebelumnya Ibu. Sebelum berikutnya ini kita masuk ke inti pendampingan. Refleksi hasil survei feedback 360 dari kepala sekolah, 5 rekan sejawat dan 5 murid Ibu. Berdasarkan feedback dari mereka atau beliau, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan dari respon mereka pada Ibu? Berdasarkan hasil survei dari kepala sekolah, rekan sejawat dan murid, 5 murid itu ternyata yang masih kurang itu adalah bagaimana pelibatan komunikasinya saya dengan orang tua Ibu atau wali murid dalam proses pembelajaran mereka Ibu. Itu yang masih kurang, dan insya Allah semoga kedepannya di semester depan bisa saya lebih intens lagi komunikasinya. Ya, insya Allah. Berikutnya ini kita akan masuk ke refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Ibu Aulia, setelah menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, apa yang berubah dan apa yang Ibu rasakan dan potensi Ibu miliki? Selama 6 bulan ikut kegiatan program guru penggerak ini, alhamdulillah Ibu, saya merasakan perubahan yang signifikan yang saya alami selama mempelajari modul, terus ada ruang kolaborasi, terus juga ruang elaborasi, di mana kami mendapatkan materi dengan fasilitator, instruktur, dan juga yang saya rasakan manfaatnya langsung di saat pendampingan Ibu beserta Ibu, itu yang sangat saya rasakan tambahan ilmu yang saya dapatkan, sharing ilmunya itu, dan materi-materi yang saya peroleh selama di guru penggerak dan saya lakukan aksi nyata itu yang merupakan luar biasa saya rasakan perubahan dalam diri saya itu.
akan masuk penilaian pemetaan aset. Ibu Aulia, siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Yang terlibat itu Ibu adalah kepala sekolah, kami mengundang juga guru, murid, tokoh masyarakat, ya Ibu, untuk ikut. Setelah Ibu mendiskusikan apa saja yang sudah diidentifikasi sebagai aset milik sekolah? Dari 7 aset, ya, kami mengidentifikasi, alhamdulillah ternyata keseluruhan 7 aset itu ada di sekolah kami. Jadi ternyata setelah berdiskusi itu muncul semua potensi-potensi modal-modal yang SMP 1 Segeri itu ternyata selama ini ada di dalam sekolah. Setelah kami melakukan diskusi, mengidentifikasi aset-aset apa saja yang ada di SMP 1 Segeri itu, mulai dari aset modal manusia. Di SMP 1 Segeri itu terdiri dari yang PNS itu gurunya ada 17 orang Ibu, P3K-nya itu ada 7 orang. Untuk tenaga pendidik itu PNS-nya ada 4 orang, yang honorernya 4 orang. Selanjutnya jumlah siswa, dari jumlah siswa itu di kelas 7 ada 137 siswa, kelas 8 itu ada 136 siswa, dan kelas 9-nya itu ada 143 siswa. Kalau dari modal sosial Ibu yang terus selanjutnya yang untuk modal manusia itu yang telah S2 itu ada 6 guru Ibu, yang sertifikasi itu ada 16 orang. Timbangnya? Ya. Guru penggerak angkatan 3 ada 1 orang, dan calon guru angkatan penggerak angkatan 6 ada 1 orang. Alhamdulillah. Ya, betul. Selanjutnya Bu, ya, modal yang lain? Yang modal yang kedua yaitu modal sosial Ibu. Alhamdulillah di sini kolaborasinya yang antar guru itu dengan murid, dengan kegiatan ekstrakurikulernya itu yang luar biasa. Itu modal sosial kami, dukungan masyarakat Ibu, komite dan ikatan alumni. Terus infrastruktur sarana dan prasarana itu alhamdulillah mulai dari ketersediaan wifi, sarana prasarana sistem air, saluran pembuangan, tanaman obat herbal Ibu ada, terus peralatan untuk modal pembelajaran LCD ada juga Ibu di sekolah ini. Modal selanjutnya itu modal agama dan budaya. Setiap pagi itu Ibu ada kegiatan literasi Al-Quran selama 30 menit di setiap kelas sebelum pembelajaran. Terus sholat berjamaah di musola di saat sholat duhur Ibu, sebelum mereka pulang. Terus pembentukan karakternya itu di awal pagi ada salam sambut setiap hari. Serta yang wajib itu upacara bendera setiap hari Senin. Dan untuk pelestarian budaya, karena letak posisi sekolah kami SMP 1 Segeri itu posisinya pas berada di belakang rumah Arajang, rumah adat ya, dan dikenal di Indonesia bahkan ke mancanegara itu adat mak bisunya. Ya, jadi kami melakukan pelestarian juga pada saat ada kegiatan prosesi adatnya. Beberapa rekan guru, tokoh masyarakat, warga, murid terlibat juga Ibu. Modal finansial itu dari dana BOS bersumber, terus dana hibah dari Ikatan Alumni SMP 1 Segeri, serta bantuan hibah dari PT Semen Tunasa Ibu. Modal lingkungan alam, karena modal SMP 1 Segeri itu terletak di daerah persawahan, jadi lingkungan untuk proses pembelajaran sangat mendukung. Terus aman dari wilayah bencana ya Ibu. Terus ada juga posisinya terletak dekat juga dari hasil perkebunan, khususnya buah jeruk Ibu, serta empang. Ya, penghasil ikan bandeng itu modalnya kami sebagai lingkungan alam.
Yang terakhir modal politik Ibu, kami menjalin kerjasama dengan pihak Polsek dalam rangka pemberian penyuluhan terkait aturan berkendara dan lain-lainnya Ibu. Terus menjalin kerjasama dengan pihak Koramil dalam rangka memberikan pelatihan tata upacara bendera, menjalin kerjasama yang baik juga dengan pihak kelurahan, kecamatan, serta dari kabupaten itu sendiri. Selanjutnya menjalin kerjasama dengan puskesmas Ibu, puskesmas kecamatan terkait penyuluhan kesehatan baik kepada siswa maupun guru. Terus terakhir menjalin kerjasama yang baru-baru ini dengan pihak Satpol PP Ibu, terkait ketertiban, pelarangan bolos sekolah dan pelarangan merokok bagi siswa. Ya, itulah 7 modal dari SMP 1 Segeri yang telah kami diskusikan bersama seluruh warga sekolah ini. Oke, mantap sekali Bu. Berikutnya ini kita akan melakukan wawancara dengan Pak Mansur sebagai perwakilan aktor yang terlibat untuk mengecek kesepahaman akan tujuan pemetaan dan proses yang terjadi. Pak Mansur, bagaimana Bapak mengidentifikasi aset yang ada di sekolah ini? Terima kasih. Terkait dengan aset yang ada di sekolah, jadi beberapa hari yang lalu kami bersama beberapa rekan guru, khususnya teman kami dari CGP ini, Ibu Aulia ini, berkolaborasi ini memetakan sumber daya yang ada di sekolah. Tentunya ini terkait dengan visi misi yang ada di sekolah. Jadi untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah ini tentu kami berdasar pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Tentu ada 7 aset, 7 modal yang ada di lingkungan sekolah yang bisa dimaksimalkan. Ini yang pertama modal manusia. Jadi kami di SMP Negeri 1 Segeri ini itu 37 guru honorer PNS P3K. Ini hampir rata-rata itu semuanya sarjana S1. Kemudian ada guru itu 6 orang yang sudah S2, jadi sisanya itu S1. Kemudian modal manusia yang lain itu siswa, ya siswa kami itu jumlah di sini di SMP Negeri 1 Segeri itu 416 orang keseluruhan kelas 1 2 3 itu. Nah, tentu dengan jumlah siswa yang besar ini tentu ini menjadi salah satu sumber modal manusia bagi kami di SMP 1 Segeri yang bisa dimaksimalkan. Kemudian tenaga pendidikan ini ada 8 orang, 4 PNS, 4 honorer juga ini yang bisa membantu untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua modal sosial. Modal sosial ini tentu guru, tenaga kependidikan ini saling berkolaborasi, saling membantu ini untuk mendukung bagaimana tercapainya visi misi yang ada di sekolah. Kemudian tentu modal sosial yang lainnya ini tentu dukungan masyarakat, tentunya khususnya lingkungan masyarakat sekitar ini SMP. Ini yang menjadi juga faktor pendukung terhadap peningkatan pengelolaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian modal yang ketiga, aset yang ketiga itu fisik, modal fisik. Ya. Kami di SMP Negeri 1 Segeri ini 15 rombel ya, 15 rombel
15 kelas. Kemudian fasilitas itu ada lab komputer, ada lab IPA, perpustakaan, ada musola, kemudian lapangan basket, lapangan takraw, lompat jauh. Nah, tentu ini menjadi pendukung juga untuk sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian modal yang keempat itu modal agama dan budaya. Modal agama, kami di SMP Negeri 1 Segiri ini setiap kegiatan atau perayaan kegiatan keagamaan itu kami laksanakan, seperti perayaan Isra Miraj, Maulid, kemudian buka puasa, itu kami laksanakan. Kemudian terkait dengan budaya, ya, salah satu yang mendukung kami itu bahwa di sekitar lingkungan kami itu ada rumah adat ini yang ada di depan sekolah, rumah adat Arajang Segiri yang digunakan oleh komunitas Bisu Segiri. Nah, ini yang bisa menjadi salah satu pembelajaran bagi anak kami untuk meningkatkan sumber daya mereka. Kemudian yang kelima ini modal finansial. Tentu kalau modal finansial kami selain dana BOS, ya, kami juga menerima dari alumni ini, seperti bantuan di musala, perbaikan musala, kemudian lapangan sekolah, yang PPing itu adalah bantuan-bantuan dari alumni ini. Kemudian modal lingkungan. Tentu kalau modal lingkungan ini kami di daerah Segiri ini adalah terletak di tengah antara pesisir dan pegunungan. Kalau daerah pesisir ini rata-rata profesi orang tua siswa kami itu adalah pekerja rumput laut. Pekerja rumput laut ini. Ini yang bisa dioptimalkan bagi kami di sekolah, bagaimana memanfaatkan ini lingkungan ini dari apa yang dikelola oleh orang tua siswa. Tentu dengan lingkungan ini tentu ini bisa membantu kami juga sebagai pengajar ini mengembangkan kompetensi siswa. Selain itu, profesi lainnya seperti empang, kemudian hasil-hasil perkebunan di daerah pegunungan ini yang bisa dimanfaatkan oleh tenaga-tenaga pengajar untuk mengeksplor kemampuan siswa ke depannya. Kemudian terakhir adalah modal politik. Ini modal politik ini tentu kerjasama dengan beberapa instansi atau organisasi, khususnya yang dekat dengan lingkungan sekolah, khususnya dalam Kecamatan Segiri, seperti puskesmas. Jadi pelayanan itu kerjasama antara puskesmas dengan sekolah ini rutin dilaksanakan pemeriksaan gratis bagi siswa, bagi para pengajar, kemudian dengan Polsek Segiri ini dengan dan Ramil Segiri, kemudian dengan organisasi atau instansi lainnya seperti BLK ini yang membantu kami untuk meningkatkan kemampuan siswa. Yang terbaru ini yang ke BLK, ya, ini yang ke BLK ini terkait dengan pengerjaan proyek siswa. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Pak Menteri bersedia saya wawancarai untuk sebagai perwakilan dari sekolahnya Bapak ini tentang pemetaan aset. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.
yang kita menikmati kesehatan sehingga bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memberikan penjelasan tentang kegiatan hari ini, yaitu aksi nyata MEM sebagai CGP Angkatan ke-6 calon guru penggerak, ya. Di modul 3.2 ini tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di SMP Negeri 1 Segeri. Adapun tujuan kegiatan hari ini yaitu untuk mengidentifikasi bersama warga sekolah tentang aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita. Adapun 7 aset yang akan kita petakan yaitu yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, keempat modal politik, kelima modal lingkungan, alam sekitar, keenam modal agama atau budaya, ketujuh adalah modal finansial. Ya, adapun yang pertama modal manusia di SMP Negeri 1 Segeri, ya, terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, jumlah guru itu PNS-nya ada 17 orang, P3K-nya ada 7 orang, honorernya 11 orang, yang sudah sertifikasi gurunya ada 16 orang, guru yang bergelar S2 itu ada 6 orang, guru penggerak angkatan 3 ada 1 orang, dan calon guru penggerak angkatan 6 ada 1 orang. Jumlah tenaga pendidik yang PNS ada 4 orang, honorer 4 orang. Jumlah siswa kelas 7 ada 137 orang, kelas 8 ada 136 orang, dan kelas 9 ada 143 orang. Kita melangkah ke yang selanjutnya, modal sosial. Ya, di SMP 1 Segeri ini modal sosialnya sesama guru dan pendidik saling mendukung dan berkolaborasi. Yang kedua, dukungan masyarakat lingkungan sekitar, yaitu dukungan komite dan ikatan alumni dan kekeluargaan yang sangat baik. Tiga, modal fisik. Ya, modal fisik yang ada di SMP 1 Segeri. Ruang kelas ada 15, satu ruang kepala sekolah, ruangan BK, ada juga ruang aula, satu ruang lab komputer, satu ruang lab IPA, satu ruang guru, satu ruangan OSIS, ruangan TMR, ruangan administrasi, kantin, perpustakaan, dan lapangan upacara. Adapun infrastruktur atau sarana dan prasarana mulai dari ada tersedianya WiFi, LCD, alat transportasi, sistem air, saluran pembuangan, dan tanaman obat herbal. Modal politik yang pernah kita lakukan di SMP 1 Segeri ini, yang pertama telah menjalin kerjasama dengan pihak Polsek dalam rangka memberikan penyuluhan terkait aturan berkendara. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pihak Koramil dalam rangka memberikan pelatihan tata cara upacara bendera. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pemerintah baik kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan puskesmas kecamatan terkait penyuluhan kesehatan siswa. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan pihak Satpol PP terkait ketertiban
Selanjutnya, melestarikan budaya Mabisu karena letak sekolah SMP Negeri 1 Segeri tepat berada di belakang rumah adat Arajang. Yang terakhir, modal finansial. Modal finansial itu ada terdiri dari dua, yaitu dananya bersumber dari dana BOS. Yang kedua, dana hibah dari Ikatan Alumni Negeri 1 Segeri. Ya, demikianlah 7 pemetaan aset yang ada di SMP Negeri 1 Segeri. Bapak Ibu siswa Ananda yang kami cintai, apakah ada tambahan yang ingin disampaikan ataukah ada saran pendapat yang disilahkan? Dari pemetaan 7 pemetaan yang mulai dari modal manusia, modal aset, ya. Yang modal finansial. Ya, modal finansial. Ada yang mau ditambahkan? Jadi untuk modal finansial, untuk dana BOS kan ini rutin. Jadi disalurkan dana BOS itu berdasarkan dari jumlah siswa. Siswanya itu anggarannya 1.100.000 per tahun. Kemudian yang kedua adanya dana hibah dari alumni SMP Negeri 1 Segeri, dan saya tambahkan satu adalah penambahan modal dari mitra kerjasama dengan beberapa instansi terkait. Itu pun bantuannya biasa dalam bentuk fisik. Contohnya bermitra dengan PT Semen Donasa, kemudian dihibahkan bantuan semen. Terima kasih banyak Pak informasinya. Dari siswa ada yang ditambahkan? Ya? Ada saran untuk kami, mumpung ada bapak-bapak sekolah di sini, ada curah pendapatnya. Untuk peningkatannya kalian lewat aset prasarana, sarana dan prasarana. Sudah cukup ya? Iya. Ya. Demikianlah diseminasi tentang 7 aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Segeri. Semoga kedepannya sekolah kita akan makin terdepan. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya ini kita akan diskusi mengenai persiapan panen hasil belajar Ibu Alia. Ibu Alia, ide apa nanti Ibu mau bawa? Insya Allah di hasil panen karya nantinya itu saya akan membawa sesuai dengan materi pembelajaran semester 2 ini, yaitu tentang direction, di mana di dalam direction itu ada
petunjuk arah ke tempat-tempat public places. Jadi anak-anak membuat produk itu karya dari barang-barang kardus-kardus bekas untuk dibuat jadi miniaturnya public placesnya, tempat-tempat umum seperti hospital, rumah sakit, ada yang buat juga masjid, mosque, ada juga yang buat sekolah, school, rumah, yang itu nanti insya Allah saya akan membawa Ibu. Terus yang hasil karya yang pernah juga, yang akan saya juga bawa itu produk yang telah dibuat anak, text procedure, yaitu tentang pembuatan abon, dari hasil pengolahan ikan bandeng, Ibu. Ya, itu terus karya yang lain sementara berproses ini, Ibu, mereka membuat miniatur pohon kosakata. Sementara berproses, insya Allah semoga selesai dan akan saya tampilkan juga di panen hasil karya. Oke. Ibu Aulia, jika seandainya Ibu terpilih sebagai penyanyi dalam kelas berbagi, apakah Ibu sanggup? Insya Allah sanggup. Maka dari itu Ibu harus menyiapkan materi, kemudian video, kemudian atau bahan tayang berupa PowerPoint juga bisa. Seperti itu. Nanti dipaparkan pada saat kelas berbagi di Lompat Tubuh. Oh iya. Cari dulu deh. Berikut akhir dari pendampingan kita. Saya sangat berapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih telah berbagi praktik baik yang sudah Ibu lakukan di pembelajaran daring, dan saya berharap Ibu tetap memetakan sumber daya dalam melakukan perubahan dan perbaikan demi perbaikan pembelajarannya Ibu nanti ke depannya. Ini sudah berakhir pendampingan unit 6, berarti pendampingan saya ke Ibu sudah berakhir pula. Saya ucapkan terima kasih banyak dan tetap semangat Ibu, dan saya mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama, Bu.